Halo Chang, kembali lagi ke channel saya. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Kakek Psikopat. Tapi sebelumlah, kita intro dulu. Lanjut, di awal film, kita diperlihatkan 3 orang yang sedang merampok. Yang pertama bernama Manny, pencuri paling amatir tanpa pikir panjang dan tak bermoral. Yang kedua bernama Alex, sedikit agak takut jika merampok di atas $10.000. Dan yang ketiga bernama Rocky, wanita yang terlahir dari keluarga berandalan. Setelah mendapatkan beberapa rampasan, mereka pun kembali pulang. Kemudian, si Manny yang sedang melelang barang hasil curiannya, ia pun tak puas dengan apa yang ia dapatkan, karena barang yang ia rampas tak sebanding dengan apa yang telah ia usahakan. Dengan senang hati, tukang lelang gelap itu memberi sedikit saran, jika ia menginginkan uang lebih. Keesokan harinya, sedikit informasi yang ia dapatkan kemarin, Manny pun mengajak kedua temannya untuk berkumpul. Manny bercerita, bahwa ada seorang mantan veteran perang yang hidup menyendiri bersama dengan anjingnya, di sebuah perumahan tak berpenghuni, yang terletak di Jalan Buena Vista. Lanjut cerita, dulunya pria ini juga mempunyai seorang gadis kecil. Namun, beberapa tahun kemudian anak tersebut meninggal dunia karena kecelakaan, yang disebabkan oleh pengendara seorang gadis kaya raya. Setelah kejadian tersebut, pihak dari pelaku pengendara memberi tebusan berupa uang, yang berkisaran 300–500 juta dolar. Manny menjawab, bahwa uang itulah yang akan segera mereka rampas. Alex yang tampak ketakutan berkata, kalau ia tak mau melakukannya karena resikonya sangatlah berat. Polisi akan menyelidiki kasus ini secara mendalam jika dirinya tertangkap. Begitu juga dengan ayahnya, karena semua pembobolan yang mereka lakukan itu berkat Alex yang mencuri sebuah kunci di ruangan milik ayahnya, yang bertugas sebagai penjaga kunci keamanan rumah milik setiap orang yang mendaftar di perusahaan tempat ayahnya bekerja. Seriously? Tak lama kemudian, Rocky mengirim pesan kepada Alex. Rocky meminta Alex untuk ikut membantunya melakukan pencurian yang mereka bahas tadi pagi, yang nantinya setelah uang hasil curian itu dibagi sama rata, Rocky bersama dengan adiknya ia pergunakan untuk pergi menjauh dari kedua orang tuanya yang malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Alex yang menyimpan rasa suka terhadap Rocky, ia yang tak tega jika Rocky pergi sendirian bersama Manny, Alex pun terpaksa harus ikut pergi. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi. Setelah itu mereka mengambil kamera pengintai yang sudah mereka rencanakan, dan diletakkan di samping rumah veteran perang 5 hari yang lalu. Ketika diputar, mereka menemukan bahwa jalan yang mereka datangi jarang sekali dilalui para petugas polisi dan masyarakat luar lainnya. Yang membuat perampokan jadi lebih mudah. Betapa terkejutnya ketika Alex melihat bahwa pria tua itu buta. Manny menjawab bahwa pria itu menjadi tunanetra dikarenakan ia terkena serpihan granat di saat menjalankan tugas di Irak. Malamnya, mereka pun beraksi. Di awal aksi, mereka melumpuhkan anjing penjaga terlebih dahulu. Dengan melemparkan sebuah makanan yang telah dicampur dengan obat tidur. Kemudian di aksi yang kedua, mereka membobol pintu depan dengan menggunakan kunci yang ada pada Alex. Namun kunci tersebut tak bisa membukanya. Dikarenakan masih ada 3 kunci lagi yang sengaja tidak diberikan pria buta itu kepada petugas keamanan. Di aksi yang ketiga, mereka terpaksa mengambil jalan pintas dengan membobol pintu samping rumah. Namun naasnya, lagi-lagi mereka tak bisa membukanya. Serasa tak ada jalan untuk masuk, kemudian Rocky mempunyai caranya sendiri, dengan memecahkan kaca jendela dan menerobos masuk lewat jendela bagian atas. Kemudian, Alex memberi sebuah remote untuk mematikan alarm secepat mungkin. Setelah aksi yang ketiga berhasil, masuklah mereka ke dalam rumah pria buta. Di aksi yang keempat, mereka pun berjalan dan mengintai rumah tersebut sesuai dengan tugas yang telah direncanakan. Manny yang bertugas mempaparkan obat asap penenang, ia pun pergi berjalan dengan rasa was-was menuju kamar pria buta. Ketika paku ditusukkan ke dalam botol, tiba-tiba pria buta itu pun terbangun,
namun tak berselang lama pria buta itu tertidur kembali. Setelah tertidur pulas, Mani langsung meletakkan botol tersebut di dekat kasur pria buta. Selanjutnya, ia pun pergi keluar kamar dan memulai aksi kelimanya. Serasa uang ada di balik pintu tersebut, ia pun mencoba untuk membukanya. Mani yang sudah siap sedari awal, ia pun mengambil linggis di dalam tasnya. Setelah itu, ia pun mencoba untuk membukanya, namun karena pintu yang mereka bobol terlalu sulit, Mani pun terpaksa membukanya dengan cara yang cukup keterlaluan. Ia pun mengambil pistol untuk membukanya. Dari sinilah permasalahan mulai muncul. Ketika Alex mengetahui bahwa Mani diam-diam membawa senjata, Alex berkata bahwa ia tak mau ikut-ikutan jika mencuri menggunakan senjata, karena jika mereka merampok sambil membawa senjata, apalagi menggunakannya, itu berpotensi memberi hak kesempatan pria buta itu untuk membela atau membunuh. Alex yang masih sayang terhadap Rocky, ia pun mengajaknya untuk pergi keluar bersama. Akan tetapi Rocky menolaknya dan lebih mengutamakan uang daripada keselamatan. Ketika pelatuk dihempaskan, Alex dengan tekad yang bulat pergi keluar dan meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba, pria buta itu bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mani menjawab, kalau ia sedang mabuk dan tersesat di sini. Ketika pria buta itu melangkahkan kakinya, ia merasa jika ia sedang menginjak sesuatu. Mani yang menyadari jika niat buruk mereka telah diketahui, ia pun menodongkan senjatanya dan menyuruhnya untuk tetap diam di sana. Karena, jika pria buta itu maju selangkah lagi, ia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Namun, pria buta itu tetap tak peduli apa yang dikatakannya, ia terus maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, Alex yang masih setengah perjalanan, ia pun mengurungkan niatnya ketika mendengar suara tembakan. Mani yang hanya memberi sebuah tembakan peringatan, menyuruh keras pria buta itu untuk tetap diam di sana. Namun apalah daya, karena pria buta itu lebih unggul dibandingkan Mani yang belum sama sekali berpengalaman di saat memegang senjata, ia pun menodongkan senjata itu kepada Mani dan bertanya, "Kalian ada berapa orang?" Mani menjawab kalau ia sendiri. Serasa pria itu telah memberinya kebebasan, tiba-tiba, Mani pun meninggal dunia. Rocky yang melihatnya terkejut seketika. Di saat cinta yang takkan pernah terpisahkan kembali bersatu, Alex pun kembali untuk menjemput sang pujaan hati. Setelah ia masuk, Alex terkejut ketika pria buta itu tiba-tiba muncul menghadang jalannya. Tak jauh dari posisi Alex, pria buta itu menemukan sebuah serpihan kaca, kemudian dengan cepat ia langsung mengunci pintu samping rapat-rapat, dan mengambil palu untuk menutupi jendela kaca yang berlubang di kamar mandi. Alex yang menyelinap tepat di samping pria buta, dengan rasa takut ia pun mengirim pesan kepada Rocky. "Di mana kamu sekarang?" "Aku berada di kamar mandi." Rocky menjawab kalau ia sedang berada di ruangan pakaian. Di sisi lain, pria buta itu pergi ke sebuah ruangan untuk memeriksa brankas beserta uangnya. Ternyata brankas tersebut berada di ruangan ganti baju. Lebih tepatnya di sana juga ada Rocky yang sedang menyelinap ketakutan dan memperhatikan pria buta yang sedang mengganti passwordnya. Tak lama kemudian Alex pun datang menjemput Rocky. Serasa sudah aman, Rocky yang sudah mengetahui passwordnya pun langsung mengambil uang tersebut dengan cepat. Setelah itu, Alex memberitahu bahwa pintu yang dibobol Mani merupakan salah satu ruangan bawah tanah yang akan menuntun kita menuju jalan keluar. Dengan langkah yang cepat ia pun berjalan menuju arah pintu, akan tetapi, tiba-tiba, pria buta itu berada tepat di depannya. Namun karena pria tua itu buta, jadinya ia hanya ingin mengambil mayatnya Mani untuk disembunyikan. Di saat sedang menggeret, tiba-tiba, ia pun langsung menodongkan pistolnya tanpa arah. Sekira tak ada siapa-siapa, tiba-tiba, peluru keempat pun ditembakkan. Dikira suara kaki itu tadi HP, jadi ia pergi mengambil HP tersebut dan menghancurkannya.
Kemudian sekira sudah tak ada siapa-siapa, pria buta itu pun lanjut menggeret mayat Mani. Tampak sudah aman dengan langkah yang pelan, mereka pun masuk ke ruangan bawah tanah. Kemudian, pria buta yang telah selesai membereskan mayatnya Mani, ia pun kembali. Namun langkahnya terhenti, ketika ia mempunyai kelebihan seperti layaknya seekor anjing. Ia pun menghampiri aroma tersebut, yang ternyata itu adalah sepatu dari ketiga pencuri yang berada di dalam rumahnya. Dengan cepat ia pun pergi memeriksa brankasnya. Ternyata firasat yang ia miliki itu benar. Ia pun pasrah dengan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, mereka yang sudah berada di ruangan bawah tanah, ketika mereka sedang mencari kunci untuk membuka pintu, tiba-tiba ternyata, mereka dikejutkan dengan sesosok wanita bawah tanah. Tali yang terikat pada wanita itu langsung membunyikan lonceng yang ada di atas. Sontak hal itu membuat pria buta menyadari bahwa mereka masih berada tak jauh dari rumahnya. Ketika mereka mengetahui ada wanita misterius, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di saat mereka ingin pergi, wanita bawah tanah itu memberikan sebuah petunjuk untuk mereka pahami. Rocky yang penasaran, ia pun kembali untuk melihat apa yang diinginkan dari wanita tersebut. Setelah membaca sebuah petunjuk yang ada pada koran, mereka menyadari bahwa wanita tersebut adalah salah satu wanita yang pada waktu itu telah menabrak anak perempuan dari pria buta hingga meninggal. Rocky yang ingin menyelamatkan wanita misterius, dilarang keras oleh Alex. Alex bilang kalau kita harus keluar terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pergi dan memanggil polisi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka mendengar suara kaki pria buta yang sedang menuju ke ruang bawah tanah, tanpa pikir panjang mereka langsung membantu wanita tersebut. Merasa perempuan itu sedang dibantu, ia pun memberitahu letak kunci yang sedang mereka cari-cari. Dengan cepat, mereka pun berlari menuju jalan pintas. Sesampainya di sana, di saat hampir membuka pintu, tiba-tiba Alex yang tertembak masih beruntung karena tembakannya meleset. Akan tetapi tembakan berikutnya mengenai bagian kepala pada wanita yang sedang mereka tolong sampai meninggal. Ketika pria buta turun ke bawah, ia pun menangis histeris ketika peluru tersebut mengenai wanita bawah tanah. Dengan penuh amarah, ia pun langsung mengunci pintu bawah tanah rapat-rapat. Alex dan Rocky yang merasa sudah diketahui keberadaannya, mereka pun berlari. Agar terlihat sama imbang, pria buta langsung mematikan aliran listrik yang ada di dekatnya. Alex dan Rocky yang tampak kesusahan, mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi, pria buta yang sudah terbiasa dengan mata tertutup, ia hanya bisa mengandalkan bagian-bagian tertentu yang ada di dalam ruangan. Pada akhirnya, pria buta berhasil mengetahui lokasi keberadaan Alex. Kemudian, ia pun menodongkan senjatanya tepat di kepala Alex. Namun ketika pelatuk dilepaskan pistol tersebut kehabisan peluru, di saat masih punya tenaga, pria buta menggunakan kedua telapak tangannya untuk mencekik Alex. Alex yang sudah hampir tak bisa menahan kuatnya cengkaraman sang pria buta, ia pun mengangkat kakinya ke dinding dan mendorong lemari hingga terjatuh menimpa pria buta. Pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dan mengancing pintu bawah tanah menggunakan linggis beserta pria buta di dalamnya. Namun lagi-lagi mereka dikagetkan dengan seekor anjing yang sudah siuman dari pingsannya. Dengan tergesa-gesa mereka langsung berlari menjauh dari sang anjing dan masuk ke dalam tempat tidur yang ada di lantai atas. Karena pintu tersebut dikunci menggunakan linggis, pria buta pun dapat keluar dengan sangat mudah. Kemudian ia mengambil pistol baru yang ia simpan di bawah kasur tidur. Di lantai atas, ketika mereka bingung karena tak ada jalan keluar, terutama di jendela, kemudian Alex meminta Rocky untuk memberikan remote yang ia bawa, yang nantinya remote tersebut Alex pergunakan untuk memanggil polisi lewat alarm yang ada di pintu depan.
Rocky sempat ingin menolaknya karena jika Alex memanggil polisi, otomatis mereka berdua akan tertangkap dengan begitu saja. Alex menjelaskan kepada Rocky bahwa, ini perampokan melawan penculikan dan pembunuhan, polisi takkan peduli kenapa kita ada di sini, karena kita akan membantu polisi menangkap pria buta itu. Dari luar kamar terlihatlah sang pria buta yang sedang mencoba mendobrak pintu. Ide yang muncul seketika, Alex menyuruh Rocky untuk masuk ke dalam lubang ventilasi dan pergi memanggil polisi jika ia berhasil menemukan jalan keluar. Kemudian Rocky pun pergi merangkak ke dalam ventilasi. Alex yang tak kuasa menahan dorongan pintu dari luar, anjing yang berhasil masuk mengejutkan Alex dan membuatnya jatuh dari jendela yang ada di lantai atas. Alex yang berada di atap dekat jendela lantai atas, pria buta langsung menembak Alex yang mana tembakan tersebut meleset dan justru malah mengenai atap kaca yang membuat Alex jatuh ke lantai bawah. Alex yang kembali sadar mencoba berjalan untuk menyalakan sebuah alarm darurat yang berada di pintu depan. Akan tetapi jalannya lagi-lagi dihadang. Yang membuat ia harus terpaksa bersembunyi di ruangan tempat biasa pria buta menyimpan berbagai alat serbaguna. Pada akhirnya, pria buta pun dapat mengetahui keberadaan Alex. Sampai baku hantam pun tak terelakkan. Ketika mesin penggiling baju menyala, pria buta itu kehilangan konsentrasi karena pendengarannya terganggu oleh bunyi mesin penggiling baju. Alex yang tak menyia-nyiakan kesempatan itu mencoba mengambil pistol yang tak jauh dari jangkauannya. Namun, lagi-lagi dan lagi-lagi pria buta itu dapat mematikan mesin penggiling baju dan menghantam kaki Alex lalu menyekiknya dan memukulinya sampai babak belur. Alex yang tak bisa apa-apa, ia pun pasrah dengan semua yang ia miliki. Di sisi lain Rocky yang sudah dekat dengan jalan keluar, tiba-tiba lagi-lagi pria buta itu dapat mengetahuinya dan mencengkram kepalanya sampai jatuh ke lantai, kemudian mencekiknya hingga ia pingsan. Setelah siuman, Rocky yang sudah terikat dengan tali berkata, "Aku paham dia telah membunuh putrimu, kau ingin dia untuk membayarnya atas semua yang telah ia lakukan." Pria buta menjawab, "Kau takkan pernah bisa paham. Hanya orang tualah yang tahu ikatan antara ayah dan anaknya. Seharusnya dia masuk penjara, akan tetapi wanita kaya tak masuk penjara." Ternyata wanita bawah tanah yang ia bunuh dengan tidak sengaja, wanita tersebut sedang hamil anak pria buta. Oleh sebab itu ia menjadi sedih ketika anak barunya mati di tangannya sendiri. Ia pun langsung mengubur wanita bawah tanah di dalam lubang, dan menyemennya lalu ditutup dengan keramik. Sebagai gantinya, ia pun mengambil sperma di dalam kulkas dan mencoba untuk memasukkan sperma miliknya ke anunya Rocky. Tiba-tiba, disangka sudah mati sang Romeo pun kembali datang dan memukul pria buta menggunakan palu hingga tak berdaya. Oke, sekali lagi dan lagi-lagi ternyata Alex kembali bangkit dari ajalnya, sebab gunting tanaman yang pria buta tusuk tak mengenai Alex melainkan mayatnya Manny yang berada tepat di sampingnya. Kemudian mereka pun kembali ke lantai atas. Di saat sinar pagi ingin menyambut, tiba-tiba Alex pun meninggoy terkena tembakan pria buta. Rocky yang tak menyia-nyiakan waktu tersebut, berhasil lolos dan berlari sejauh mungkin. Bersamaan dengan anjing yang ikut mengejar di belakangnya, hingga akhirnya ia sampai pada tujuan. Dengan cepat ia langsung masuk ke dalam mobil, akan tetapi kunci mobil yang berada di ranselnya pun tak bisa diraih. Karena dijaga ketat oleh anjing yang berada tepat di depannya. Kemudian ia pun mempunyai ide dengan menjebak sang anjing masuk ke dalam jok belakang mobil.
Setelah ia mendapatkan ranselnya kembali, lagi-lagi dan babi-babi pria buta itu dapat menemukannya dan memukulnya hingga pingsan dan menggeretnya layaknya psikopat profesional. Tamat. Ending yang akan tetapi, bohong. Lanjut. Sesampainya di rumah, dengan cepat pria buta itu langsung mengeluarkan pistolnya. Rocky yang tergelempang tak berdaya hanya bisa pasrah dengan apa adanya. Lagi-lagi dan lagi-lagi tambah lagi jadi baboy bifa bobi babor bibit bebobi babe bobi berba. Rocky yang melihat remote di tangan Alex ia pun mengambilnya dan menekan tombol alarm mode darurat untuk memanggil polisi. Pria buta yang mendengar bunyi tersebut, pendengarannya pun terganggu hingga membuat tembakannya meleset tak terarah. Di saat alarm berhenti, Rocky langsung menghantam keras pria buta itu menggunakan linggis. Hingga pada akhirnya pria tua tersebut jatuh tersungkur ke ruangan bawah tanah hingga tak bernyawa. Dengan cepat Rocky pun berlari dan berhasil keluar dengan selamat. Diikuti dengan datangnya anggota polisi yang siap membantu kapan saja dan di mana saja. Film pun tamat. Beberapa jam kemudian, sekira sudah mati, di akhir film kita diperlihatkan Rocky yang sedang menonton sebuah berita. Menyiarkan bahwa pria buta tersebut belum mati di tangannya, melainkan hanya mengalami luka-luka berat yang masih bisa ditangani. Mendengar berita tersebut, ia pun langsung pergi bersama adiknya. Yang ini, baru tamat. Pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari film tersebut, diantaranya. 1. Pilihlah kawan yang baik-baik. 2. Jangan pernah maling jika buka pintu saja belum bisa. 3. Carilah pekerjaan yang lebih baik walaupun itu menjadi seorang pemulung. Dan yang terakhir, jagalah orang tuamu sebaik mungkin. Sayangi dia, hormati dia, bahagiakan dia hingga tua nanti. Clear ya? Saya undur diri atas segala kehilapan yang saya lakukan, saya sudahi. Wassalamualaikum bro.